Halo Taurus, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky. Uh, kita siap bacain zodiak kamu di bulan Juli menyambut New Moon in Cancer ya, bulan baru di Cancer. Seperti biasa untuk kamu semua yang punya Taurus di birth chart kamu, pesan ini bisa untuk kamu. Dan untuk kamu semua yang lagi dekat dengan Taurus ya kan, ingin tahu tentang Taurus, boleh juga join the club ya kan. Mungkin message-nya juga buat kamu karena energinya bisa ketukar ya, tergantung berapa intensnya kita terkonek dengan orang tersebut. Oke. Dan bacaan ini general dan timeless. General artinya nggak ada namanya kamu. Jadi ambil yang resonate saja, jangan paksain untuk ambil yang sesuai aja, jangan paksain untuk sesuai kalau emang nggak sesuai. Dan ini juga namanya prediksi ya, belum tentu tidak resonate karena mungkin belum kejadian di kalian. Jadi coba cek lagi di 2 minggu lagi, sebulan lagi, dilihat lagi sesuai nggak gitu. Kalau emang nggak resonate sama sekali, cek moon sign kamu, rising atau ascendant sign kamu, Jupiter sign, Venus sign, atau bahkan North Nodes ya. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gua ada link, tinggal klik isi data-data kalian dan kalian punya birth chart kalian sendiri. Oke? Timeless artinya kapanpun kalian terpikat untuk masuk ke sini adalah waktu yang tepat untuk kalian. Oke? Gue bertanggung jawab atas apa yang gue ucapkan, bukan atas apa yang kalian mengerti. Celebration, let go and have fun. Go. Arti kita let go and have fun. Taurus, kayaknya udah akhir-akhir nih energi kalian yang paling happy deh, paling oke gitu, paling di saat yang lainnya semua pada dapat tower, dapat petaka, kalian kayak dapat yang happy aja. Celebration ya kan, rayakan, lepaskan, dan let's have fun. Widi, kalau lo nyimak gue, selama lo masih bisa, ini khusus untuk Widi ya, message masukan dari gue, selama lo masih belum bisa menerima, mengakui pelajaran-pelajaran dari twin flame lo, pelajaran-pelajaran itu nambah, supaya lo tambah ngerti gitu. Sebelum lo bisa embrace, sebelum lo bisa menghargai, bersyukur akan pelajaran-pelajaran, atau belum bisa melihat segi positif dari pelajaran-pelajaran yang lo dapat dari twin flame lo, pelajaran lo akan terus nambah gitu. Cuman ngingetin ya Widya, masukkan aja maksudnya dari gue, mau percaya apa enggak, mau ambil juga, mau ngikutin apa enggak juga terserah. Kesan gue galak banget, kok ngambil ini ya, ambil ini dong ya kan. Gue mau ngambil simple Celtic Cross ya kan. Abis itu gue ambil 2 kartu lagi, dan untuk di bulan ini apa yang rintangan buat kamu dan anugerah apa buat kamu. Oke? Let's do it. Taurus menyambut bulan baru di Cancer. Cancer. Oke. Mungkin kamu akan memulai sesuatu yang baru karena kamu mempunyai persepsi yang baru akan sesuatu hal, akan suatu kondisi, situasi. Karena Cancer itu ada di rumah ketiga kalian, dan bagaimana kalian berkomunikasi juga ke sibling, saudara-saudara, kakak-kakak, adik, whatever, sama tetangga-tetangga ya.
dan bagaimana tentang pendidikan kamu selama ini dari kamu kecil sampai sekarang ya. Itu early education itu dogma. Current situation, ini jantung bacaan kamu, center pusat bacaan dari kamu pada kondisi kamu saat ini adalah kamu nggak mau komunikasi, kamu lagi menutup diri. Oke. Rintangan kamu apa? Rintangan kamu itu that's fondasi kamu, judgment, kesempatan kedua untuk rekonsiliasi. Aji gila yang baru saja lewat, the devil lagi ngetop ya. Lagi tren. Kalian nggak bisa melihat ya. Fokus sama main kamu apa? Two of Swords. Outcome Ten of Swords. Energi secara keseluruhan. The Sun. Tralala, ikut senang gue. Taurus Jupiter gue loh. Kalian adalah maha keberuntungan gue, Taurus. Taurus, Uranus lagi di kalian ya. Jadi memang kalian mungkin sekarang ini masa-masa ingin memberontak karena Uranus lagi di situ, di first house kalian. Jadi emang, dan Uranus itu sebenarnya sangat dia kalau udah stabil, kalau dia sudah menemukan kenyamanannya atau suatu, menurut dia udah sesuatu hal tuh seperti ini ya, dia akan saklek tak seperti itu gitu. Nah sekarang dengan Uranus di kalian merevaluasi itu. Jadi kalian mulai memberontak, bahkan memberontak dari buah pikiran atau nilai-nilai kalian sendiri yang selama ini kalian percaya itu kalian pegang. Karena Uranus itu emang pemberontak, yang ingin memberontak dari segala sesuatu yang membatasi dan mengatur, ngatur yang mempunyai power, kuasa. Energi secara keseluruhan kalian adalah The Sun. The Sun itu adalah energi Leo. Ini bisa artinya juga dengan kebenaran. Bisa juga happiness ya. Dan Leo itu ada di rumah keempat kalian. Kalau gue ngomong rumah itu ya, ingat zodiak itu kan 12 ya, ada 12. Nah 12 itu kalau dibikin diagram gitu ya, itu ada 12 rumah, ada 12 konstelasi kan. Nah dari rumah pertama itu Aries, rumah terakhir, rumah ke-12 adalah rumah Pisces gitu maksudnya. Dan setiap rumah itu adalah karakter dari zodiak itu.
Oke. Dan planet-planet itu menguasai yang govern ya, yang menguasai untuk beberapa rumah dari ke-12 rumah tadi. Oke? Nah, dan itu selalu ada arti dan karakternya masing-masing di saat dia lagi di salah satu zodiak itu. Oke? Hmm. Eh, Leo itu ada di rumah keempat kalian. Rumah keempat itu adalah home dan family. Dan tentang emosional kalian. Entah di rumah itu terungkap kebenaran ya, atau akan terungkap kebenaran mungkin di bulan Agustus, which is sebentar lagi ya. Karena Leo musimnya kan Agustus ya, atau ya new moon Cancer itu kan tanggal 20 ya, itu paralel dengan matahari. Oke. New moon itu tanggal 20 ya. Dan bersamaan juga mulai masuk ke Leo ya. Mulai masuk ke Leo ya. Leo masuknya tanggal 20 ya. Tanggal 22 ya. Tanggal 22. Ya. Ini entah tentang children, anak-anak, yang jelas sih kebenaran sih. Beberapa dari kalian mungkin beberapa Taurus ya, beberapa Taurus yang lain mungkin ini tentang anak-anak. Untuk beberapa Taurus yang lain ini benar-benar tentang happiness di rumah ya. Untuk beberapa yang lain ini ada kebenaran yang terungkap. Energi situasi sikon kamu sekarang saat ini. Page of Wands kebalik. Artinya kalian lagi menutup diri, kalian lagi nggak mau berkomunikasi. Kalian nggak mau, lagi nggak bergairah lah. Dan rintangan kalian, tantangan kalian adalah transformasi, berubah. Ini energinya si ini kan Scorpio ya. Energi Scorpio itu ada di rumah ketujuh kalian. Rumah ketujuh kalian itu tentang relationship. Entah itu married, entah itu pernikahan, entah itu kontrak, entah itu business partner ya. Dan jelas ada ending di situ. Rintangan kamu adalah mengakhiri. Fondasinya adalah rekonsiliasi dan kesempatan kedua. Ini karma. Untuk mengkelarkan, kesempatan kedua untuk mengkelarkan atau mengclearkan, menjelaskan suatu situasi. Ini ada di Scorpio juga. Mungkin kalian ada yang berhubungan dengan Scorpio, ya kan? Yang baru saja lewat, The Devil. Ini ada di Capricorn. Capricorn itu ada di rumah ke-9 kamu, tentang travel, wisdom, filosofi, hukum, agama, dogma juga, cross culture, relationship.
yang mengikat kamu. Karena the devil itu mengikat, ya. Mengikat kamu, bikin kamu tidak mau maju. Dan by the way, kalau new moon kalian ada di rumah ketiga tentang komunikasi dan bagaimana kita berpersepsi, ya, berkomunikasi dengan berkomunikasi dan berpersepsi dan ingin memulai sesuatu yang baru. Tantangannya Taurus adalah karena Saturn ada di rumah ke-9 kamu, Capricorn. Saturn ada di Capricorn kan. Ada di rumah ke-9 kamu, itu tentang travel, filosofi, wisdom, itu semua yang tadi gue omongin. Itu yang akan membuat kita apapun yang akan kita mulai, sesuatu yang baru yang akan kita mulai itu prosesnya akan menjadi lebih lama, lebih panjang, karena akan ada resistensi dari rumah ke-9, yaitu tadi entah itu travel, entah itu hukum, ya, entah itu agama, ada aja gitu loh nanti yang membuat segala sesuatu menjadi komplikasi, jadi lebih lama lah gitu prosesnya. Jadi kalau sesuatu hal itu bisa diselesaikan 2 bulan jadi 4 bulan gitu. Kayak travel gitu kan, aturannya sekarang udah bisa travel, ternyata belum, September baru bisa, ya kan, contoh. Fokus kalian adalah di bingung, masih bingung di antara 2 pilihan. Nggak perlu kan gue celoteh lagi ya di sini ya. Balik lagi ke hati, balik lagi ke hening, mendengarkan hati. Jangan diajak berantem yang namanya hati sama pikiran. Pikiran itu bagaimana kita melaksanakan apa yang kita inginin, bagaimana membuat mimpi ya, heart desire, ya kan, apa yang kita inginin, mimpi kita kan itu semua dari hati ya. Apa yang kita suka, mimpi-mimpikan itu kan apa yang kita bikin seneng ya, bikin kita happy itu bukan di otak loh, tapi di sini. jangan salah. Jadi kita balik ke hening, dengerin apa maunya kita gitu, dan otak kita itu untuk membuat rencana gitu loh. Jangan diajak berantem malah gitu. Bagaimana bikin menyelaraskan tuh gitu. Kita adalah orang pertama yang paling gampang dibego-begoin oleh otak kita sendiri. Orang pertama yang paling bisa ditipu oleh otak kita sendiri adalah kita. Jadi hati kita tahu, otak kita nggak berpikir, tapi hati kita udah tahu. Terus ngajak berantem gitu, nggak kelar, ya nggak kelar. Ngapain gitu, ya, didengerin, diikutin, ya udah gimana caranya ya gitu loh. Bagaimana supaya otak itu berokupasi gitu kan, ya, yaitu adalah bikin plan atau rencana bagaimana merealisasikan mimpi kita. Jadi daripada ribut dan berantem ya kan, bikin rencana apa yang kita mau. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu apa yang kita mau. Daripada otak kita mikirin yang nggak jelas gini, ya kan? Otak itu cuma disuruh diem, nggak bisa juga sih disuruh diem, ikutin aja lah, tapi
gimana ya ngomong ya gimana ya ngomong ya, gue sih kalau gue udah kebiasaan gue kebiasaan dari kecil emang rebel, gue pemberontak dari kecil. Jadi gue selalu ngikutin apa kata hati gue. Ada orang ngomong ke gue yang gue nggak suka, gue nggak mau tahu gitu. Gue nggak mau tahu, gue nggak mikirin ya harusnya kan gini harusnya gitu. Buat gue nggak ada tuh yang harusnya, otak gue juga nggak akan mikirin gitu harusnya gini harusnya gitu, bodoh. Gue nggak mau peduli, gue maunya gini, orang itu maunya gitu, ya udah gitu loh. Gue nggak mikirin dia, gue maunya begini gue lakuin, udah gimana caranya apa yang gue mau kelar dah. Kebiasaan sih ya. Kalau orang nanya emang gimana caranya gitu untuk nyimbangin, untuk kan nggak bisa didiemin otak, ya emang nggak bisa. Tapi emang harus dibiasain sih dengerin kata hati. Terus outcome-nya adalah Ten of Swords ya. Jadi ya ini pembunuhan karakter. Nah kan kita self-depicted, self-deceit, terkhianati oleh diri kita sendiri atau oleh lingkungan kita. Tapi kita sendiri ya, semuanya itu kalau kita ambil kendali akan hidup kita nggak akan pernah menyalahkan orang lain sih, karena kita yang membiarkan hal itu terjadi pada diri kita sendiri. Makanya ini namanya pembunuhan karakter buat gue. Nggak ada tuh yang namanya dikhianati oleh orang lain. Akhirnya karena kita sendiri yang membiarkan hal itu terjadi. Oke. Terima kalau emang udah begitulah adanya gitu kan, mau diapain juga ya kan, sakit move on, let go and have fun. Gue akan klarifikasi the Page of Wands in reverse ya. Page of Coin, Queen of Cup, Page of Swords. Wow, energi secara keseluruhannya adalah Ace of Swords. Pencerahan, komunikasi, kebenaran. Nah ini energi secara keseluruhan dari Page of Wands tadi yang kalian lagi nggak punya gairah. Ya, ternyata kalian baru mendapat pencerahan yang kemudian Page of Wands ini nih Page of Wands ini diklarifikasi dengan Page of Coin, Queen of Cups, Page of Swords. Si Queen of Cups dia dikelilingi sama semua page. Queen of Cups ini kan energinya Cancer. Cancer itu ada di rumah ketiga kalian, yaitu komunikasi, persepsi dan lain-lain itulah, dan tentang insight kita tentang self care, tentang emosi kita ya kan, bagaimana kita taking care of ourselves ya. Dan kayaknya kalian emang lagi menutup diri karena ini
karena kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi bagaimana taking care ourselves, self love. Kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang mencintai diri sendiri itu seperti apa dengan adanya page self. Nah, ini semua new beginning ya. Semua page ini tuh ada semuanya new beginning, atau pesan-pesan, atau ya ini kan komunikasi atau informasi ya. Lebih terbuka, karena lebih fokus sih dengan informasi-informasi, dan kalian ingin belajar untuk mencintai diri sendiri. Dan untuk itu kalian menutup diri dari luar supaya dapat pencerahan. Gue mau klarifikasi the death. Yoh, the death. Seven of Swords in reverse, kebalik ya. 7 pedang kebalik. Good. Eight of Coins. Knight of Swords. Nine of Wands. Oke, yang ending ini adalah tentang sneaky behavior, ya kan? Ngendap-ngendap, rahasia-rahasia, ngumpet-ngumpet, ya nggak jujur pada diri sendiri dan orang lain, ya. Yang kelar ini. Dan kalian lagi mengupayakan maksudnya kerja, mempelajari ya, upaya, effort, usaha untuk mengkomunikasikan kebenaran. Itu energi Gemini, ya kan? Untuk beberapa dari kamu ini masalah materi dan pekerjaan, income. Kalian udah di stage terakhir ya, di fase terakhir. Sebelum melepaskan semua passion kalian. Melepaskan semua beban dan passion kalian sendiri.